Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Juliansah dari kelas 3 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya mengenai memahami peran komunikasi dalam efektivitas bisnis modern dalam mata kuliah bisnis komunikasi. Nah, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Dalam dunia bisnis modern yang semakin kompetitif, kemampuan perusahaan untuk bertahan dan berkembang sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi yang dilakukan di dalam maupun di luar organisasi. Nah, perkembangan teknologi komunikasi, globalisasi pasar, perubahan perilaku konsumen, serta dinamika organisasi membuat kebutuhan dan komunikasi bisnis yang strategis menjadi semakin penting. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai konsep komunikasi bisnis, proses, hambatan, dan pemanfaatan teknologi menjadi hal yang sangat penting bagi mahasiswa sebagai calon profesional dunia kerja. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis adalah seluruh proses pertukaran pesan atau informasi atau instruksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, di era modern ini, komunikasi tidak hanya bersifat interpersonal, tetapi juga terintegrasi oleh teknologi, data, dan strategi manajemen. Selanjutnya, kita akan ke materi mengenai tujuan komunikasi bisnis. Nah, tujuan komunikasi bisnis ini ada 5. Yang pertama yaitu tujuan informasional. Itu biasanya terdiri dari mengirimkan data, laporan, instruksi, atau strategi. Nah, yang kedua itu tujuan koordinasi. Nah, tujuan koordinasi ini biasanya terdiri dari menghubungkan lintas divisi antara marketing, finance, HR, dan produksi. Nah, yang tujuan ketiga yaitu tujuan persuasif. Nah, biasanya tujuan persuasif ini mempengaruhi sikap, perilaku, dan keputusan pihak lain. Dan yang keempat yaitu tujuan pengendalian. Nah, tujuan pengendalian ini biasanya memuat mengenai mengontrol tindakan melalui aturan, arahan, dan kebijakan. Nah, yang tujuan terakhir, yang tujuan kelima yaitu tujuan relasional. Nah, biasanya tujuan ini membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, investor, dan karyawan. Baik, selanjutnya kita akan ke materi proses komunikasi bisnis. Nah, dalam proses komunikasi bisnis ini melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama pengirim pesan, proses encoding, media, pesan, decoding, penerima, umpan balik atau feedback, dan hambatan komunikasi. Nah, pengirim pesan ini bertugas mengembangkan ide dan mengubahnya menjadi bentuk, simbol, atau bahasa yang dapat dipahami melalui proses encoding. Nah, pesan kemudian disampaikan melalui media tertentu seperti email, laporan, telepon, atau presentasi. Nah, penerima akan menginterpretasikan pesan tersebut melalui decoding berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan persepsinya. Nah, setelah pesan diterima dan dipahami, penerima akan memberikan tanggapan sebagai feedback untuk memastikan efektivitas komunikasi. Nah, selama proses ini sering muncul hambatan seperti perbedaan persepsi, gangguan fisik, atau faktor emosional yang dapat mengurangi kejelasan pesan. Baik, kita akan masuk ke jenis-jenis komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis ini dapat dibedakan berdasarkan arah, media, dan tingkat formalitas. Nah, untuk berdasarkan arah, komunikasi dapat berlangsung secara vertikal atau atasan dan bawahan, horizontal antara divisi setara, dan diagonal antara lintas departemen dan hierarki berbeda. Nah, berdasarkan media, komunikasi dapat berupa komunikasi lisan seperti diskusi atau rapat, komunikasi tertulis seperti email atau laporan, serta komunikasi visual seperti grafik dan diagram. Nah, sementara itu berdasarkan tingkat formalitas, komunikasi dapat terdiri dari komunikasi formal yang mengikuti aturan organisasi dan komunikasi informal yang bersifat lebih fleksibel seperti percakapan antar karyawan,
Perbedaan jenis komunikasi ini memungkinkan perusahaan menyesuaikan metode penyampaian pesan sesuai kebutuhan dan kondisi. Baik, kita akan masuk ke prinsip komunikasi bisnis efektif. Nah, komunikasi bisnis yang efektif harus memenuhi prinsip dasar, yaitu kejelasan, keringkasan, keakuratan, kelengkapan, kesopanan, pertimbangan terhadap audiens, dan kekonkretan. Nah, pesan harus disampaikan dengan jelas dan tidak terbelit-belit agar mudah dipahami. Informasi yang diberikan harus akurat serta bebas dari kesalahan fakta dan tata bahasa. Nah, selain itu, pesan harus lengkap sehingga penerima dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Nah, prinsip kesopanan dan pertimbangan penting untuk menjaga hubungan profesional dengan audiens, terutama dalam situasi sensitif. Baik, selanjutnya yaitu hambatan komunikasi bisnis. Nah, hambatan komunikasi dapat berasal dari faktor psikologis, bahasa, fisik, organisasi, maupun budaya. Nah, hambatan psikologis ini muncul dari emosi, prasangka, atau stres yang mempengaruhi cara seseorang memahami pesan. Nah, untuk hambatan bahasa sering terjadi akibat penggunaan istilah teknis, kalimat ambigu, atau perbedaan bahasa. Nah, hambatan fisik itu seperti jarak, kebisingan, dan jaringan internet buruk yang dapat mengganggu penyampaian pesan. Nah, untuk hambatan organisasi ini dipicu oleh struktur yang terlalu hierarkis, sehingga memperlambat arus informasi. Nah, sementara itu, hambatan budaya muncul dari perbedaan nilai, norma, dan gaya komunikasi antar individu atau kelompok. Nah, mengatasi hambatan ini membutuhkan strategi seperti penggunaan bahasa sederhana, klarifikasi pesan, peningkatan teknologi, dan adaptasi budaya. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Secara keseluruhan, komunikasi bisnis adalah fondasi utama dalam setiap aktivitas organisasi dan menjadi penentu keberhasilan strategi perusahaan. Komunikasi yang efektif memungkinkan perusahaan menyampaikan pesan dengan tepat, mengkoordinasikan pekerjaan dengan lebih efisien, memperkuat hubungan internal maupun eksternal, serta mendukung pencapaian tujuan bisnis. Dengan memahami proses komunikasi, prinsip-prinsip efektivitas, hambatan yang mungkin terjadi, serta pemanfaat teknologi digital, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing di tengah lingkungan bisnis yang selalu berubah. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.